Salve, perkenalkan nama saya Rosaria Susika Seri. Di video kali ini saya akan menjelaskan dua ajaran yang menentang gereja. Yang pertama Arianisme, ajaran sesat dalam gereja yang muncul pada abad keempat. Ajaran sesat ini dipelopori dan dipimpin oleh Arius. Arianisme mengajarkan bahwa anak Allah tidak kekal karena ia diciptakan oleh Allah Bapa dari ketiadaan untuk tujuan penciptaan di dunia ini. Oleh karena itu, anak Allah tidak sehakikat dengan Allah Bapa. Ia adalah makhluk yang dapat berubah sehingga dapat berdosa. Kemudian sebagai anak Allah dikaruniakan oleh Bapa karena kesetiaannya dalam melaksanakan kehendak Allah Bapa. Arianisme dikutuk sebagai ajaran sesat dalam Sinode Alexandria tahun 320 dan kemudian dalam Konsili Nicea tahun 325. Walaupun Arianisme dikutuk sebagai ajaran sesat, namun sikap Kaisar Roma selalu berubah. Kadang-kadang Arianisme dibela oleh pemerintah dan kadang-kadang Arianisme dihambat. Bahkan Arius sendiri sempat dipulihkan kembali dalam jabatan keuskupannya. Namun, tiba-tiba ia meninggal. Arianisme mendirikan gereja sendiri di samping gereja resmi. Aliran ini giat memberitakan Injil di kalangan suku bangsa Goth sehingga mereka menjadi orang Kristen Arian. Arianisme hilang pada abad ke-5. Arianisme menentang ajaran gereja yang mengakui doktrin Trinitas yang menyatakan bahwa Allah Bapa, Allah Anak atau Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang berbeda, tetapi satu dalam substansi ilahi. Dalam pandangan ortodoks, Yesus adalah sama dalam substansi dengan Bapa, yang berarti bahwa Dia sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Yang kedua itu Nestorianisme. Nestorianisme adalah aliran yang mengajarkan bahwa dalam Kristus yang berinkarnasi terdapat dua tabiat, yaitu tabiat ilahi dan manusiawi. Kedua tabiat ini selalu terpisah dan tidak tercampur dalam oknum Kristus yang berinkarnasi tersebut. Ajaran itu berlawanan dengan ajaran gereja resmi. Nestorianisme juga menolak untuk memakai gelar Theotokos untuk Maria. Nah, menurut mereka, sebutan ini menghina Tuhan Allah, karena Tuhan Allah yang tidak terbatas itu tidak mungkin dilahirkan oleh yang terbatas, seperti Maria. Pendiri aliran ini adalah Nestorius, uskup Konstantinopel. Ia adalah seorang rahib di biara Santo Euprepius yang kemudian ditahbiskan menjadi imam sebelum menjadi Patriark Konstantinopel pada tahun 428 sampai 431 atas promosi Kaisar Theodosius kedua, kendati ia dengan gigih memerangi heretik, tetapi ia sendiri juga heretik karena ia berkhotbah di depan umum tentang kristologi Antiokhia yang dipandang menyesatkan. Karena ajaran Nestorius berlawanan dengan ajaran gereja resmi, maka ajarannya dikutuk sebagai ajaran sesat dalam Sinode di Roma pada tahun 430 dan dalam Konsili Efesus pada tahun 431. Nestorius mendirikan gerejanya sendiri
yang dikenal dengan nama Gereja Nestorian. Secara resmi, ia dicopot dari kedudukannya pada 21 Juni 431 dalam Konsili Efesus. Pada tahun yang sama, ia dikirim oleh Kaisar Theodosius ke biara Santo Eprepius. Tahun 345, ia diasingkan di Mesir Utara. Ia masih hidup pada tahun 450, tetapi tidak diketahui apa yang terjadi sesudahnya. 38 Nestorius, seorang Syria yang terkemuka di gereja Antiokhia, diangkat menjadi uskup Konstantinopel pada tahun 428. Perselisihan timbul karena ia mengancam pemakaian istilah Theotokos, ibu atau ibunda Allah, sebagai gelar anak dari Maria. Nestorian mengusulkan agar Maria digelar Christotokos atau ibu atau ibunda Kristus karena seorang wanita tidak mungkin dapat membawa ia dalam rahimnya selama 9 bulan. Kyrillus, uskup Alexandria, menuduh ajaran Nestorius sebagai ajaran sesat dengan mengatakan bahwa Nestorius telah mengingkari keilahian Kristus. Pada tahun 431, Nestorius dipecat oleh Konsili Oikomenis di Efesus dan pada kemudian hari ia meninggal di Mesir. Konsili tersebut mengajarkan bahwa Kristus itu satu pribadi dan membawa perawan Maria adalah Bunda Allah. Pengutukan dari konsili itu berakibat skisma Nestorian serta perpisahan gereja timur Asiria dari gereja Byzantium. Walaupun demikian, bahkan Konsili Efesus sendiri tidak dapat menetapkan pokok permasalahan tersebut, sehingga gereja Byzantium segera sekali lagi terpecah sehubungan dengan permasalahan apakah Kristus memiliki satu atau dua hakikat yang berakibat skisma Kalsedonian. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.